sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, iman dalam konteks keselamatan itu merupakan tahapan iman yang sempurna. Dan inilah yang disebut dengan iman yang sejati. Penekanan dari konteks ini adalah aspek hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaannya. Manusia sebagai subjek yang mempercayai dan Allah sebagai objek yang dipercayai. Jadi iman dalam tahapan ini berbicara tentang kualitas hubungan antara manusia yang percaya dan Allah yang dipercayai. Nah, masalahnya banyak orang Kristen merasa sudah beriman hanya karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kepercayaan ini bukanlah iman yang benar. Karena iblis pun percaya kalau Yesus adalah Tuhan, iya kan? Dan iblis sangat gentar. Bahkan iblis percaya dan takut akan kuasanya Yesus. Dia percaya kuasa Yesus. Tetapi apakah dengan mempercayai kuasa Yesus, iblis bisa dikatakan beriman kepada Yesus? Ya jelas enggak lah. Kenapa? Karena iblis tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yesus. Malah dia memposisikan dirinya sebagai musuh. Ya kan? Dalam hal ini, iblis tidak dapat dikatakan pihak yang beriman kepada Tuhan, walaupun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan memiliki kuasa yang supranatural. Sama seperti 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. 10-10-nya percaya akan kuasa Yesus untuk menyembuhkan mereka. Tapi lihat, hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus dan membangun hubungan yang intim. Sedangkan yang 9 hanya mau menikmati kuasanya saja. Kesembuhan mereka dari kusta hanya bersifat sementara. Padahal Tuhan Yesus sedang menawarkan sebuah nilai kekekalan kepada mereka. Dan hanya 1 orang yang mau menerima nilai kekekalan tersebut. Yang 9, mereka menolak nilai kekekalan tersebut. Mereka cukup puas dengan sesuatu yang bernilai sementara. Yaitu apa? Mujizat kesembuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah mujizat yang telah kita terima dari Tuhan Yesus membuat kita bertumbuh dalam hubungan yang intim dengannya atau tidak? Atau kita sama dengan ke-9 orang kusta yang tadi, hanya puas dengan nilai-nilai sementara? Kita harus tahu bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan ini pada tahap selanjutnya akan membawa kepada tahap penundukan, di mana orang yang beriman akan berperilaku sebagai orang yang tunduk kepada apa yang dia imani atau dia percayai. Iman kepada Yesus akan memiliki konotasi bahwa orang tersebut akan mengikuti apa kehendak Yesus di dalam hidupnya. Jadi pada hakikatnya, definisi iman yang sejati ini adalah penundukan kepada kehendak Allah. Yang berarti kita bersedia meninggalkan cara berpikir yang lama dan masuk di dalam cara berpikirnya Kristus. Kita tahu firman yang mengatakan bahwa kita harus merubah cara pikir kita, sehingga kita mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Firman ini mau menjelaskan bahwa pertumbuhan iman dimulai dari perubahan di dalam pikiran yang merupakan hasil dari diperdamaikannya hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta. Melalui apa? Melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke dalam surga.
Jadi asal muasal iman terjadi di dalam roh dan bukan di dalam jiwa. Roh kita diperdamaikan terlebih dahulu dengan Kristus, sehingga roh yang sudah diperdamaikan inilah yang akan mendrive atau mendorong jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak untuk memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Jadi perubahan dalam pikiran dan akal budi kita haruslah merupakan akibat adanya hubungan yang intim dengan Allah. Cara berpikir yang diubahkan ini akan menciptakan perilaku kehidupan yang baru. Perilaku ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadi karakter. Karakter Kristus adalah tujuan dari pertumbuhan iman yang sejati, dan yang akan membawa kita masuk di dalam kerajaannya. Kita adalah terang bagi Indonesia, oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.